Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, setelah melakukan doa, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membaca literatur baik secara cetak maupun non-cetak tentang peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya, Ibu akan memberikan video pembelajaran dan kalian harus memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Dan nanti akan ada contoh sikap tentang peraturan perundang-undangan. Baiklah, kita akan menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PPKN bersama Ibu Aprilianti. Hari ini kita akan membahas materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, apa sih hakikat dari peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Di negara Indonesia ini, dasar dalam membuat peraturan adalah Pancasila. Artinya, setiap undang-undang atau peraturan tidak bisa menyimpang dalam Pancasila. Dan pembentukan sebuah peraturan atau undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lembaga atau pejabat yang berwenang contohnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Gubernur, di mana sifatnya yang mengikat harus ditaati oleh semua warga negara. Lalu, apa saja yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama, yaitu landasan filosofis. Artinya, bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis. Pada landasan ini, perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Secara formal, kita sudah mengenal berbagai peraturan perundang-undangan di sekitar kita. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, serta peraturan pemerintah undang-undang. Selanjutnya,
Selanjutnya, materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak semua kedudukan peraturan itu sama, di mana setiap peraturan itu mempunyai hierarki atau tingkatan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten. Jadi, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan yang berada di bawahnya, serta muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh sikap yang menaati peraturan perundang-undangan. Pertama yaitu taat membayar pajak. Sebagai warga negara yang menaati peraturan pemerintah yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 sebagai landasan hukum pemungutan pajak yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Contoh yang kedua yaitu menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas seperti membawa SIM jika berkendara, tidak menerobos lalu lintas, menggunakan helm untuk keselamatan. Yang ketiga yaitu tidak mengambil hak orang lain. Karena kita ketahui setiap orang mempunyai hak. Kita sebagai makhluk Tuhan telah diberikan hak yang melekat pada diri kita. Dan juga negara telah memberi kita hak warga negara yang tidak dapat diambil oleh orang lain, seperti tidak boleh membunuh dan tidak boleh mencuri. Contoh selanjutnya yaitu tidak main hakim sendiri. Di lingkungan kita terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian atau sebagainya, jika kita sebagai warga negara yang menaati peraturan tidak boleh asal main hakim sendiri. Jadi masalah ini bisa kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi dan sudah kita tonton bersama, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Menurut anak-anak, hukum itu penting tidak sih? Ya, silakan Fauzi. Benar sekali Fauzi jawabannya. Hukum sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian. Tanpa adanya hukum, negara kita akan menjadi kacau balau. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kemasyarakatan, termasuk pemerintahan, harus didasarkan pada hukum yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Baiklah, selanjutnya, apakah ada yang bisa memberikan contoh sikap sesuai dari video pembelajaran yang telah kita tonton tadi? Ya, kepada Dinda dipersilakan untuk memberikan contoh. Benar sekali Dinda. Contoh dari taat peraturan itu dari lalu lintas saja kita lihat, seperti memakai helm, melengkapi surat
surat, terus motor tidak dimodif, itu salah satu contoh dari tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana berarti seseorang itu sangat menaati peraturan yang ada. Tata urutan ini perlu disesuaikan dengan prinsip dalam hukum, seperti hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya bisa dihapus, dicabut, atau diubah peraturan perundang-undangannya yang sederajat atau lebih tinggi. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, itulah materi pembelajaran kita tentang tata urutan peraturan perundang-undangan hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dan juga Ibu akan memberikan soal yang linknya akan Ibu bagikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.